Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki persekutuan doa pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita sejenak. Amin. Mari kita akan mulai dengan menaikkan satu pujian dari Nafiri Rohani nomor 202. Kini ku bersyukur. Kini ku bersyukur, memuji nama Tuhan, pemimpin hidupku, mendengar seruanku. Tuhan Yesus Kristus memberi anugerah yang tak terkatakan. Betapa indahnya, muliakan Allahmu, hai umat manusia. Nyanyikan pujian dengan hati bersyukur pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya esa, kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Engkau dan berdoa bersama-sama. Kiranya Engkau berkati persekutuan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan satu pujian lagi dari Nafiri Rohani nomor 42. Tuhan melindungi. Jangan takut dalam hidupmu, Tuhan melindungi. Dalam Tuhan ada lindungan, Tuhan melindungi. Tuhan melindungi setiap saat di jalanmu. Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan melindungi. Didengarnya permintaanmu, Tuhan melindungi. Tuhan melindungi setiap saat di jalanmu. Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Amin ya Bapak Ibu, Tuhan yang bersama dengan kita melindungi. Apapun yang kita lakukan, ada Tuhan bersama kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati dengan nyanyikan lagu Nafiri Rohani 242. Kuserahkan padamu. Tubuh, jiwa, dan rohku padamu kuserahkan. Bagi kemuliaan-Mu pakailah hidupku. Aku serahkan diri kepadamu Tuhan. Datanglah ya Tuhan, masuki hatiku. Roh Kudus bimbing aku dekat pada Tuhan.
segalanya Engkau ku kasihi. Aku serahkan diri kepadamu Tuhan. Datanglah ya Tuhan, masuki hatiku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari seri Kitab Ayub. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami lagi mau menikmati firman-Mu yang hidup, menjadi roti bagi jiwa kami, yang mengenyangkan dan memuaskan lapar dan dahaga kami. Mari Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam pesan doa malam kami, biarlah kami dipuaskan oleh lawatan yang daripada Tuhan melalui firman-Mu yang kudus ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sampai kepada pembacaan dari kitab Ayub, pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-10, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekanya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, pastinya berada di rumahnya masing-masing. Dalam pasal 1 dan 2 kitab Ayub, kita berjumpa dengan sosok Ayub yang tegar dalam menghadapi badai kehidupan yang dahsyat. Pasal 1 ditutup dengan ayat 22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Karena Ayub memiliki pengenalan yang benar dengan Allahnya. Baginya Allah berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimilikinya adalah titipan Tuhan. Seperti pernyataannya pada ayat yang ke-21 pasal pertama ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan dalam pasal 2 saudara, pada saat istrinya menghadapi realita kehilangan anggota keluarga, harta benda, dan akhirnya suaminya kehilangan kesehatannya, membuat imannya tinggal tumpukan puing-puing, dan menyarankan Ayub suaminya agar mengutuki Allah. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam pasal 2 yang ke-8. Namun respon Ayub luar biasa. Masih dapat berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lagi dikatakan tentang Ayub, dalam semuanya itu Ayub tidak
berbuat dosa dengan bibirnya. Sepertinya badai kehidupan yang sedemikian dahsyat yang dialami oleh Ayub tidak mempengaruhi Ayub. Membuat kita bertanya-tanya, saudara, seperti apa sih sosok Ayub ini? Superhero seperti Superman ini? Atau seperti Gatot Kaca yang terdiri dari otot kawat dan tulang besi sehingga resisten terhadap penderitaan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pasal 3 ini yang menjadi pembacaan kita dalam sundua malam ini, kita mendapat jawabannya kalau Ayub adalah manusia biasa, sama seperti kita. Saat menghadapi penderitaan juga mempengaruhi fisiknya, bahkan pasti jiwanya. Saat ketiga sahabat Ayub mengunjunginya pada pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-13 yang menjadi perenungan kita Kamis kemarin melalui pelayanan dari Penatua Weli Cugito, dikatakan ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi. Ayub pasal yang pertama ayat ke-12, pasal 2 itu. Artinya terjadi perubahan secara fisik, saudara. Sahabatnya saja sampai tidak mengenalinya lagi. Pastinya perubahan fisik yang buruk, sebab membuat ketiga sahabat tidak lagi mengenalinya. Bahkan mereka sampai menangis. Dikatakan lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Kedukaan yang dalam. Kita dapat membayangkan wajah yang menua dengan kerut-kerut kasar di wajah, kerut-kerut penderitaan, kubis dan cambang yang tumbuh berantakan dan tidak lagi terawat. Belum lagi, saudara, bukankah dikatakan bahwa tubuh yang penuh dengan borok, bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pasal 3 ini kita dapati kata-kata dari seorang pria yang hancur hati. Pada pasal 3 ayat 1 sampai 10 bertemakan Ayub menyesali hari kelahirannya. Pada ayat yang pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara, kata sesudah itu artinya tidak serta-merta Ayub buka mulut, ada jeda. Paling tidak ada 7 hari 7 malam berdiam diri bersama dengan 3 sahabat, sehingga tak kala Ayub membuka mulutnya berkata-kata adalah dari sebuah perenungan yang dalam bersama Allahnya, dan itu terbukti ia mengutuki hari kelahirannya, bukan Allahnya. Perhatikan ayat yang pertama isi surah. Ayub tidak mengutuki Allah, tetapi hari kelahirannya. Pastinya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ada oknum yang sangat kecewa di sini. Siapa dia? Di luar perkiraannya daripada si iblis, bahwa Ayub bukan mengutuki Allah. Ingat pada pasal 2 ayat yang kelima, iblis berkata pada Allah, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Oh, ada kata pasti. Begitu yakinnya iblis ini. Tapi kenyataannya Ayub bukan mengutuki Allah, tapi mengutuki hari kelahirannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kemanusiaan Ayub, ia menyesali hari kelahirannya. Untuk apa aku lahir di dunia? Barangkali seperti itu menjadi pergumulannya, sehingga ia mengucapkan kata-kata seperti pada ayat dari pasal 3 ini, ayat 3 sampai 10. Sehingga kita bertanya, depresikah dia? Jawabannya tidak, saudara. Yang pertama, pada ayat 3 sampai ayat yang ke-9 ada kata biarlah dan kiranya yang muncul berulang kali di setiap ayat. Bahkan setiap ayat diawali dengan kata biarlah. Ada 8 kali kalau saya memperhatikannya. Secara teknis kata ini menekankan harapan, keinginan,
Jadi Ayub tidak kehilangan harapan, saudara, di tengah-tengah masa yang tersulit dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita dalam masa pandemi ini? Masihkah berharap kepadanya? Tak kala diizinkan Tuhan mengalami sakit atau masalah kehidupan yang berat, masihkah ada percaya kita, harapan kita kepadanya? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Yang kedua, saudara, Ayub tidak depresi karena tidak ada kesan Ayub mau membunuh diri di sini. Tidak ada kata yang terucapkan bahwa dia ingin membunuh diri. Keinginan atau usaha untuk bunuh diri tidak ada di sana. Di ayatnya yang ketiga, ingatnya ke-10. Bunuh diri memang tidak terlintas dalam pikirannya. Dan itu adalah seharusnya ada dalam setiap pikiran kehidupan orang-orang yang setia. Berbeda dengan kebanyakan orang mungkin di antara kita, saudara, saat mengalami penderitaan yang begitu berat, kita mudah bunuh diri, tanda kutip, walau bukan dalam arti fisik atau badan, tapi secara rohani, yaitu kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, mengutip seorang tokoh bernama Charles Swindoll dalam bukunya tentang Ayub, seorang dengan ketabahan yang heroik, menulis ucapan yang keluar dari mulut Ayub ini sebagian besar bukan disebabkan oleh penderitaan fisiknya. Hal ini lebih bersifat emosional karena ia kehilangan kontak dengan Allah, sahabat terbaiknya. Selama ini bertahun-tahun baginya Allah begitu dekat. Ketika bisnisnya berkembang, hasil panennya yang luar biasa memberkati dirinya dan keluarganya dengan kemakmuran yang luar biasa. Ia dengan Allah begitu dekat, berjalan bergandengan tangan hari ke hari, yang sampai pada hari yang mengerikan, segala sesuatu lenyap. Baginya seakan-akan Allah berdiam diri dan bahkan sepertinya ia tidak ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, kegelapan hidup yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah bukan karena masalah yang berat yang kita hadapi, sakitkah, kegagalankah, atau apapun itu, tetapi adalah keterpisahan dengan Allah. Karena itu saudaraku, kita diingatkan saat Tuhan Yesus disalibkan, ucapan pertamanya di atas kayu salib, ia berseru kepada Allah dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Dan kegelapan yang Yesus alami bukan kegelapan karena matahari yang tidak bersinar, tetapi Allah Bapanya meninggalkannya karena dosa manusia yang dia tanggung. Karena itu sudah sebagai penutup, dimanapun Bapak Ibu saudaraku yang berada, saat kita mengalami kehidupan yang gelap, badai kehidupan seakan-akan mau menenggelamkan perahu kehidupan kita, ada jaminan, asal ada Tuhan dalam perahu kehidupan kita, kita dimampukan melewati badai yang menerpa. Tuhan peduli dalam kesukaran, kesusahan, bahkan kegelapan hidup anak-anaknya. Kegelapan yang sesungguhnya datang ketika Allah tidak lagi berjalan di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Bersyukur bahwa dalam situasi apapun ada Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan bersyukur atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita hanya bersyukur pada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kau menyatakan kasih dan berkat-Mu yang berkelimpahan, yang kami boleh rasakan
kami boleh nikmati setiap hari, baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami. Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur dan memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong. Kita doakan untuk pertumbuhan iman mereka. Kita juga berdoa bagi mereka yang sakit dan berdoa untuk kesehatan kita semua. Kita berdoa juga untuk mereka yang bekerja, supaya Tuhan memberkati, ataupun yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan bagi mereka. Dan terakhir, kita akan doakan untuk PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa untuk Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu jemaat Tuhan walaupun belum bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi mereka tetap memiliki pertumbuhan iman. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Mereka semakin hari semakin mengenal siapa yang mereka percaya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menolong sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan yang tetap. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan juga melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Kami teringat untuk Pak Didit, Tuhan terus memberikan pemulihan sehingga dia boleh pulih dan boleh kembali beraktivitas bersama-sama melayani dengan kami. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk Pak Hindra. Tuhan juga terus menolong dan memberikan pemulihan bagi Pak Hindra. Bapa surgawi, kami juga berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih. Kami berdoa kiranya Engkau menolong guru-guru dengan sabar, dengan kekreatifan yang daripada Tuhan untuk mengajar anak-anak. Biarlah Tuhan menolong anak-anak juga bergairah untuk belajar walaupun melalui WA online. Tuhan berkati. Untuk para donatur, para orang tua asuh dengan setia mendukung pelayanan ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka sekalian. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa yang mereka berbuat boleh berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk aparat pemerintah, kita doakan juga untuk masyarakat Indonesia mempunyai ketertiban untuk boleh segera melewati masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin negeri ini. Berkati kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dari atas sampai yang paling bawah. Kiranya Engkau menolong mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan mereka boleh mendatangkan berkat bagi rakyat banyak. Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan. Berikan pada mereka hikmat dan bijaksana-Mu untuk boleh dimampukan untuk membawa negeri ini bebas atau keluar dari masa pandemi ini. Tuhan tolonglah, kami rindu biarlah Tuhan juga menyediakan obat-obat dan vaksin yang cocok, yang manjur untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjamah dan menyembuhkan mereka yang terpapar virus corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati untuk para pemimpin negeri kami ini. Berkati para masyarakat bangsa Indonesia, berikan kepada mereka ketertiban, berikan kepada mereka hati yang taat apa yang sudah diatur oleh pemerintah sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Berjaga dan lindungi akan stabilitas perekonomian dan keamanan negeri kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Mari kita mengakhiri pesan doa online Kamis malam ini dengan doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Biarlah pergumulan Ayub dalam kemanusiaannya yang sama seperti kami pun, tak kayak menyesali hari kelahirannya, namun di sana ada suatu hal yang indah Tuhan. Bukan karena ia depresi, tapi karena ada sesuatu hal ia merasakan kehilangan kontak dengan Tuhannya. Dan itu boleh mengingatkan kami, Bapa, apapun yang kami alami dalam hidup kami, asalkan ada Tuhan dalam hidup kami boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan setiap umat-Nya, ada di dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap kami, Tuhan, boleh tetap bertekun di dalam situasi masa pandemi ini, tetap setia. Karena biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.